Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba setting switch manageable mereknya TP-Link serinya TLSG108SE. Ini ada 8 port ya, sudah gigabit ini. Berarti langkah yang pertama, pastikan kabelnya udah ditancapin dari komputer ke switchnya ya. Ether 1 ya. Oke. Kalau nggak kelihatan maju. Ini sudah mulai ngerekam ya, nanti kita upload. Kalau sudah, langkah berikutnya Anda pastikan bahwasanya di network connection di sini sudah nggak silang. Udah paham ini? Oke. Kalau nggak silang, Anda buka aplikasinya. Ini tak besarin pakai kaca pembesar ini, magnifier. Aplikasinya ini. Isi smart configuration ini insya Allah di komputer Anda sudah ada kok. Ya. Kalau nggak ada nanti bilang Mas Hatta lah ya. Tapi insya Allah sudah ada. Anda double klik, dijalankan maksud saya. Nah, nanti muncul, bentar. Nah, seperti ini lah. TP-Link ini hanya bisa untuk produk yang TP-Link. Nah, muncul seperti otomatis kok. Kalau nggak muncul di refresh, ini ada tombol refreshnya. Kalau nggak muncul, kalau udah muncul alhamdulillah nggak usah di refresh. Terus Anda klik loginnya ini ya, diklik nanti muncul seperti ini. Username-nya admin huruf kecil semua, passwordnya admin, oke? Login. Oke, sebentar loading. Oke, nanti muncul tampilan seperti ini. Menu yang sering diakses yang pertama ini untuk ngerestart, untuk reboot ini. Reboot kalau Anda mau ngerestart switch-nya. Kalau Anda Pak, saya mau reset Pak, katanya Pak ya di soft reset. Ya udah masuk ke menu sistem reset. Anda klik reset kalau mau ngereset. Kalau mau setting, ya langsung aja ke VLAN, virtual local area network, VLAN diklik. Anda pilih yang 802.1Q VLAN, diklik. Terus Anda enable. Ya. Ini saya rusak dulu lah supaya adil dan makmur lah. Disable, apply, are you sure? Yes. Ini tak reset ya. Berarti cara resetnya dari sini bisa. Oke, successful ya. Sekarang kita setting dari awal nih supaya adil dan makmur. Masuk ke enable, ini diaktifin dulu. Enable, diperhatikan. Klik apply. Yes. Pelan-pelan lah Pak. Iya, siap. Successful. ID-nya tadi kan di soal itu kan ada 3 ID kan, 10, 20, 30. Anda masukkan di sini. Sesuai dengan soal 10. Namanya tadi kan guru. Nama itu besar kecil nggak pengaruh kalau nama. Yang penting ID-nya sudah benar gitu ya. Terus target itu sama dengan true. Berarti target itu istilah dia itu. Sebutan atau istilah untuk port, untuk colokan, untuk interface yang ada di router maupun di switch yang bisa dilewati lebih dari satu VLAN. Itu namanya target atau trunk. Ya, bacanya ada yang trunk, ada yang trunk gitu, Pak. Kalau untagged itu kalau di Cisco itu namanya mode akses. Berarti port sama di router maupun yang di switch itu yang hanya bisa dilewati satu VLAN. Berarti targetnya adalah satu, pintu masuknya nanti satu, anggotanya VLAN 10, menurut soal itu 2 sampai 3. Ya udah dipilih aja, klik 2 sama 3. Terus klik apply, are you sure? Yes. Udah jadi Pak, sudah VLAN 10. VLAN 20 perhatikan. Ini Anda ganti 20. Anda ganti namanya siswa Pak ya, siswa. Pintu masuknya, targetnya, trunknya adalah sama satu. Anggotanya 4, 5, 6, 7, Pak. Sesuai dengan permintaan soal. Kalau sudah, klik apply. Are you sure? Yes. Sudah masuk tabel siswa. Sukses ya. Tinggal satu. ID-nya yang 30 miliknya server. Duanya diganti 3. Siswanya diketik di sini. Name-nya server. Pintu masuknya sama, satu. Anggotanya cuma port 8. Berarti nanti kalau saya minta, Mbak, Mas silakan pindah ke VLAN 30. Langsung kabel Anda yang di switch itu pindahan ke port 8. Cut gitu. Itu artinya Anda pindah ke VLAN 30. Kalau saya bilang, Mas tinggal silakan Anda pindah ke VLAN 20, ya Anda pilih antara port nomor 4 sampai nomor 7, Pak. Yes. Kalau sudah, klik apply dulu supaya masuk ke tabel. Apply. Are you sure? Yes. Kita lihat di sini. Sukses. Kita scroll ke bawah pelan-pelan. Nah, ini sudah ada. Kalau ini sudah selesai, jangan lupa di pojok kanan ini sudah gambar disket. Anda save. Are you sure? Yes. Oke. Kalau halaman ini sudah selesai, Anda wajib nyeting yang PVID-nya. Kalau nggak disetting nggak bisa.
P itu port, V itu VLAN, ID itu identification. Ya. Ini diklik Mas, diklik PVID-nya dimasukkan sesuai dengan soal. Contoh, VLAN 10 Pak, hanya VLAN 10 ID 10 tadi loh. Anggotanya 2 dan 3. Udah disimpan dulu, simpennya di sini pakai apply. Apply, are you sure? Yes. Oke, VLAN 20 Pak Ihya, 20 anggotanya 4, 5, 6, 7. Apply, yes. VLAN 30 ya sebentar Pak, sebentar. 30 cuma port 8 menurut soal. Play yes. Jangan lupa disimpan gambar disket itu apa? Pojok kanan atas nih ya Pak. Nggih. Klik yes. Jangan lupa tak rekam kok ini ya. Oke. Kalau sudah Pak, ya udah selesai. Kalau sudah sekarang baru dirakit, tak kecilin dulu. Oke, berikutnya sekarang kita pengujian ya. Habis routernya kita setting, terus switchnya kita setting VLAN tadi untuk distribusi. Ingat, kalau router aja tanpa switch manageable nggak bisa jalan VLAN-nya. Atau sebaliknya, hanya switch manageable tanpa router nggak bisa jalan VLAN-nya. Kita masuk ke sini network connection, pastikan di sini nggak silang. Soalnya utamanya di sini jaringan itu. Soalnya pakai kabel nih Pak. Kalau Anda pakai WiFi wireless ya nggak beda lagi lah. Ini nggak silang. Terus ini kita refresh, maaf. Ini kita refresh. Saya besarin aja supaya kelihatan nanti di video. Nah, di sini nggak boleh munculnya tanda silang tadi, terus muncul keterangan unidentified, nggak boleh. Harus muncul network atau muncul apalah di sini, ya. Biasanya network biasanya. Berikutnya, klik kanan, statusnya harus internet seperti ini, wajib. Terus tadi tak bilang, cirinya berhasil apa Pak? Nanti PC Anda, klien Anda dapat IP otomatis sesuai dengan VLAN-nya. Berhubung nyambung ke VLAN 10, maka dapat IP 192.168.10 depannya. Kita lihat, semoga aja benar. 10. Selama Anda nyetingnya benar, hasilnya ya benar. Lah, nyeting itu bisa benar kalau Anda paham. Gitu. Makanya kita berharap moga-moga paham kan gitu, Pak. Ini saya tutup. Kita lihat di pojok kanan bawah. Udah gambar komputer nih, udah connect internet. Kalau Anda kurang yakin, Anda bisa buka command prompt, Anda ping ke internet. Ping, misalkan ke huruf besar, huruf kecil gak ngefek, huruf kecil aja bis. Ping google.com gitu aja ya, buat contoh aja. Replay. Kalau Anda buat browsing, bisa. Ini saya kecilin dulu. Saya buka Chrome misalkan ya. Saya buka Chrome. Nah, sini. Ctrl T. Misalkan S campur, misalkan. Udah, kita lihat aja. Udah tampil. Gitu ya. Klik gambar. Nah, ini bisa. Ini IP-nya berapa, Pak? Ini IP-nya kalau kita lihat di command prompt CLS IP config, maaf. IP config, ini IP saya. IP-nya ya 10.50. Tak arahkan ke atas saja. Nah, sekarang ini diganti. Stop. Kita pindah ke VLAN 20 ya. Ke VLAN 20. Ini saya lepas dulu kabelnya. Ini perhatikan dilepas. Nah, dia silang nih. Saya pindah ke port terserah. Yang penting bukan port ini, port terserah ya. Nah, lihat saya di sini. Ini saya pindah ke VLAN 20. Kita tunggu ini, kita refresh atau Anda disable enable juga boleh terserah. Ini masih proses. Pastikan Anda nancapin kabel itu LED-nya, ini portnya itu nyala gitu ya. Ini saya refresh sekali lagi. Nah, udah. Terus Anda lihat di pojok kanan bawah ini, saya besarin. Awalnya itu gambar global seperti ini. Ini kalau benar, maka di sini harus gambar komputer. Nah, ini udah berubah komputer. Terus cirinya benar lagi, di sini klik kanan, statusnya harus internet, IP-nya harus 20. Ini kan internet nih, detail ini 20. Soalnya VLAN 20. Nah, dibuat browsing Pak, ya bisa sama kayak tadi. Yang terakhir, sekarang kita pindah ke VLAN 30 Pak. Kalau pindah ke VLAN 30, maka IP-nya nggak ada DHCP servernya. Ngisi manual, Pak. Nggih, ngisi manual. Sesuai dengan permintaan soal. Di soal itu nanti servernya menggunakan IP statik. Nanti Anda coba, komputer Anda setting 30 titik terserah Anda. Yang penting bukan 30.1, ya nggak boleh sama dengan ini. 30.100, 30.70 terserah. Yang penting jangan kembar sama gateway-nya. Sekarang saya setting dulu. Jadi ini saya lepas
kabelnya. Yang dimainkan hanya ini. Berarti kalau saya perintahkan Anda silakan dipindah ke VLAN 20, dilepas pindah VLAN 20. Silakan pindah ke VLAN 30, dilepas VLAN ke VLAN 30. Port 8 Pak Ihya. Maaf, 8. Nah, butuh murup, butuh nyala. Nah, sambil nunggu dia nyala, ini saya setting manual, besarin Pak Ihya, siap. Nah, ini Mbak Mas. Ini klik kanan, properties ya. Nah, ini sudah aktif. Tapi ini nggak ada IP-nya, nggak bisa connect. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa buka command prompt ini. Anda ping lagi ke internet, misalkan ke Google, nggak mau dia, Pak. Duh, gini terus, nggak mau. Soalnya ya belum ada IP-nya, gitu ya. Ini saya stop dulu, nggak mau. Saya setting IP-nya dulu, IPv4, IP ya. Terus sebentar. Oh ya, masih ngerekam ya. Khawatirnya nggak ngerekam. Oke. Ini IP-nya tak ketik 192. IP-nya harus satu subnet dengan VLAN 30, Pak. Nggih, 168.30 anggap aja titik 200 misalkan. Enggak apa-apa. Gateway-nya diisi. Kalau nggak diisi nggak bisa internetan. 192.168.30.1. Maaf. 30.1 itu pakai spasi 1. Makanya nggak ada IP yang 0.30 itu nggak ada. Adanya 30.1. Terus gateway-nya maaf, DNS-nya itu 8844. Ini DNS publiknya Google. Dibolak-balik nggak apa-apa ini yang DNS. Ini punyanya Cloudflare. Pak, satunya di atas, 884-nya di bawah nggak apa-apa. Ya. Kalau sudah klik OK, OK. Nah, sekarang kita lihat di pojok kanan bawah. Ini kan loh langsung gambar gini. Langsung korek deh. Anda buat ngeping ke Google bisa sekarang. Kita lihat. Tuh, replay kan? Tuh, replay. Ya, seperti ini. Saya kecilin dulu. Oke. Ini sekarang coba saya buat browsing ya. Kita lihat coba buat browsing. Tahu kocek. Nah, udah bisa kan? Nah, ya harapannya saya seperti ini. Ini nyeting suite-nya gitu. Dari sini ada pertanyaan? Enggak ada. Ya silakan Mas. Kalau Anda nyeting, kalau Anda pingin PC Anda itu bisa connect internet, harus ada dua. Berarti gateway-nya diisi, DNS-nya diisi. Kalau nggak pakai DNS, Anda bisa buka internet pakai IP. Kalau pakai domain nggak bisa, Pak. Makanya ada kejadian itu, Pak, ini kalau saya ping 8844 mau, Pak. Tapi kalau saya ping ke namanya, Pak, google.com, mikrotik.com nggak mau, Pak. Mungkin DNS-nya keliru atau nggak dipasang. Contoh, ini saya hilangkan DNS-nya supaya tahu efek sampingnya itu, Pak ya. Jadi ini saya besarin, Mas. IPv4 ini tak hilangkan. Nah, tak hilangkan. Ini tak hilangkan. Oke. Klik OK. Oke. Nah, sekarang saya flash dulu ya. Saya reset dulu IP-nya. IP config flash DNS. Tadi kan ini kan masih nyimpen DNS yang lama. Udah di flash. Ini adalah perintah untuk nge-flash DNS di Windows ya, di command line-nya Windows di CMD lah. Kalau sudah, saya coba ping ke 8844. Ini IP kan, Anda lihat IP mau. Tapi kalau saya ping ke situs misalkan mikrotik.com, kita lihat nggak mau. Tapi ke internet mau ini Pak, maksudnya pakai IP harusnya. Anda kalau mau browsing bisa, tapi harus pakai IP-nya dia. Kan kalau Anda pengen tahu IP-nya Facebook berapa ya, Anda ping aja, ping spasi facebook.com, itu muncul IP-nya Facebook gitu. Gitu. Berarti ini kalau misalkan, mohon maaf ya, tapi kalau sekarang insya Allah sudah diamankan sama adminnya. Ini kalau saya tambahkan lagi DNS-nya, mana tadi? Bentar ya, proses IPv4, ini DNS-nya 88, ini dibalik-balik nggak apa-apa. 8844 sama 111. Saya pindahnya pakai spasi, berarti 11 pakai spasi, 1 spasi gitu. Klik OK. Oke, sudah. Terus sampai kalau pengen tahu apa IP-nya ini, IP-nya Mikrotik, ya udah ping aja, ping Mikrotik, nanti muncul IP-nya Mikrotik. Nah itu, stop. Ini IP-nya Mikrotik ini. Tinggal Anda copy IP-nya, ini. Klik kanan itu sama dengan di copy. Terus Anda buka browser, ini saya kecilin dulu. Buka Chrome misalkan. Chrome ini, Anda tempelin di sini, tapi saya nggak jamin ya, tergantung adminnya. Berarti ada web itu kalau dibuka pakai IP, dia nolak. Dia maunya pakai domain, pakai nama. Kita coba aja. Nah, ini IP-nya Mikrotik, Pak. Tinggal Anda enter. Nanti munculnya apa kita lihat. Lanjutkan gitu aja ya.
Munculnya apa? Nggak mau kan? Ini diprotek sama sana, Pak. Mau nggak? Nggak mau soalnya, oh nggak mau. Situs-situs yang ecek-ecek aja ya. Situs ecek-ecek situsnya coba ya. Situsnya YPM aja. YPM nggak bisa. SMK bisa satu saja. Ping SMK YPM 1 taman.sch.id. Kalau situs yang besar-besar itu sudah diproteksi supaya nggak kena serangan hacker. Kalau situs ini insya Allah bisa, insya Allah ya, saya nggak jamin, coba aja lah. Ini IP-nya YPM, IP-nya YPM, IP-nya SMK YPM 1 taman. Ini kita copy IP-nya. Maaf, kakean. Ini di copy, klik kanan itu berdekat copy. Nah, gini, tempelin sini, LTD, paste sini, enter. Munculnya apa? Kita lihat. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Ini seperti inilah. Ini adalah IP publiknya sekolahan. IP publiknya SMK bisa tambahan ini. Gitu, ya. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Iya, silakan.